Hari ini Nita merasa sedikit kesal karena bekal sarapan dan makan siangnya tertinggal di rumah. "Kenapa, Nit? Kok cemberut pagi-pagi?" sapa Bu Umu. "Bekal makan saya ketinggalan, Bu," jawab Nita. Lalu dia teralihkan dengan kantong kresek pink yang dibawa oleh supervisornya itu. Kantong kresek khas bubur ayam favoritnya yang sudah sebulan ini pulang kampung. "Bu, itu bubur ayam Mas Ali di belakang kantor kan?" tanya Nita lagi dengan semangat. Bu Umu mengangguk seraya berkata, "Udah balik dari kampung tuh Mas Ali." Nita dengan wajah yang berbinar lantas buru-buru mencari dompetnya dari dalam tas. Bu Umu yang tahu apa yang akan dilakukan oleh perempuan yang sudah setahun belakangan ini jadi bawahannya itu kemudian kembali berkata, "Tapi buburnya udah habis. Ini saya yang terakhir," tambah Bu Umu yang kemudian berlalu ke meja kerjanya. Seketika Nita kembali lemas. Ia terduduk lagi di kursi kerjanya, lantas mengambil ponsel untuk melihat-lihat apa yang harus dibelinya untuk sarapan. Beberapa menit berlalu, Nita masih juga tak kunjung punya ide untuk membeli sarapannya. "Nit, kamu masih belum beli sarapan kan?" Tiba-tiba Bu Umu muncul di depan meja kerja Nita dengan wajah sumringah. Nita menggeleng. "Nih buat kamu, saya mau makan di luar sama pacar saya," ujar Bu Umu dengan girangnya. "Oh iya, tadi gak dikasih alat makan, nih udah sekalian saya bawain." "Wah, serius Bu?" tanya Nita yang terkesima pada kebaikan Bu Umu yang jarang-jarang terjadi, maupun pada bubur kesayangannya yang sudah lama tak dinikmatinya. Sudah terbayang dalam benak Nita rasa gurih bubur ayam Mas Ali dengan topping ayam dan kacang kedelainya yang melimpah, diguyur sambal pedas nikmat yang tak pernah ditemukannya pada bubur ayam lainnya. Dilengkapi kerupuk putih yang garing enak. Duh, membuat perut Nita makin keroncongan. "Saya pergi dulu ya, tahu sendiri kan, sejaman lagi masuk." Bu Umu lantas bergegas meninggalkan Nita yang sudah sangat fokus untuk menikmati bubur ayam Mas Ali. Tanpa banyak babi bu, Nita yang masih sendirian langsung menuju pantry kantor untuk makan dengan lahap. Di tengah kenikmatannya menyantap sarapan bubur gratis favorit itu, Vika dan Marta, kedua teman akrab Nita pun tiba di kantor. Mereka berdua lantas membawa bekal sarapannya menuju ke arah pantry. Mereka lalu mendapati Nita yang tengah asik menyantap bubur. Setelah saling sapa, Marta langsung sibuk mengambil peralatan makannya yang disimpan di laci pantry. Sementara itu, Vika dengan seksama memperhatikan Nita yang tengah menyendok bubur. Bukan karena dia juga tergila-gila dengan bubur Mas Ali, melainkan ia justru salfok alias salah fokus pada sendok yang tengah digunakan teman akrabnya itu. Sendok berwarna emas dengan gagang merah hati yang sangat dikenalnya. Ia hafal betul jika sendok itu hanya ada satu di pantry. Dan semua juga tahu jika sendok itu adalah milik Bu Umu, sang supervisor mereka
yang cukup galak dan menyebalkan. Apa gerangan yang membuat Nita berani menggunakan alat makan itu? "Nit, itu kan sendok Bu Umu ya kan?" tanya Vika to the point. Nita mengangguk cepat sambil terus menikmati makanannya. Marta yang mendengar pertanyaan Vika langsung menengok ke arah Nita dan spontan menjerit. "Ih, Nita, itu kan sendok toilet!" teriaknya keras. Mendengar perkataan Marta, Nita lalu tiba-tiba terdiam membeku sambil terus memegangi sendok. Sendok yang sangat ia kenal, berwarna emas dengan gagang merah hati. Tiba-tiba saja perutnya mual setengah mati. Secepat kilat perempuan berambut pendek itu berlari ke toilet, lalu berusaha mengeluarkan makanan yang sudah ditelannya sebisa mungkin. Marta dan Vika pun menyusul Nita ke toilet untuk melihat nasib teman karibnya itu. Mereka menyaksikan betapa panik dan memelasnya wajah Nita. Mereka bertiga pun saling berpandangan satu sama lain, sambil teringat kejadian siang kemarin. Begini ceritanya. Bu Umu siang itu terlihat sangat kesal karena sedang bertengkar dengan sang kekasih. Melihat ketiga bawahannya yang sedang bersenda gurau, usai makan siang di pantry, ia menjadi semakin bertambah kesal. Wanita berumur 35 tahun yang sudah 2 tahun menjanda itu pun meluapkan kekesalannya pada Marta, Vika, dan Nita yang tengah cekikikan. Dengan bermuka masam, Bu Umu lantas mengeluarkan suara-suara berisik dari peralatan makan yang ditaruhnya di pantry. Tapi ketiganya nampak sangat asik dengan dunia mereka sendiri dan tak menghiraukan supervisor mereka itu. Melihat tingkahnya yang tak diperhatikan, Bu Umu secara langsung menyuruh ketiganya untuk mencuci peralatan makan yang baru selesai ia gunakan. Marta, Vika, dan Nita terang saja kaget. Meski Bu Umu memang sering mudi dan menyebalkan, tapi biasanya dia tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan hal seperti itu. Tiga sekawan itu tentu saja terdiam dan saling pandang. Tapi rupanya hal itu justru makin membuat Bu Umu kesal. Dan dengan nada tinggi mengulang kalimat suruhannya kembali. Marta yang ketakutan lalu mengiyakan suruhan itu dan bergegas membawa peralatan makan Bu Umu ke wastafel yang ada di toilet. Tempat di mana mereka biasa membersihkan peralatan makan. Disusul oleh Nita dan Vika. Melihat itu, rupanya sedikit membuat Bu Umu merasa senang. Ia pun lantas kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan perdebatannya dengan sang pacar melalui handphone. Sementara itu, di toilet, Marta, Vika, dan Nita tentu menggerutu, saling meluapkan kekesalan mereka dengan suara sambil berbisik. Melihat Marta yang tengah membersihkan sendok berwarna emas dengan gagang merah hati, tiba-tiba Nita terlintas sebuah ide untuk membalas kekesalan mereka. Ia lantas membisikkan ke telinga dua rekannya. Dengan cekikikan yang pelan, mereka lalu mengaduk-aduk sendok bergagang merah itu ke dalam kloset duduk yang ada di toilet berkali-kali. Usai melakukan aksi pembalasan itu, mereka lantas ke meja Bu Umu untuk menyerahkan peralatan makannya. Tanpa mengucapkan apapun,
Bu Umu menerima peralatan makan itu, lalu memasukkannya ke dalam laci meja kerja. Mereka bertiga lantas kembali ke meja masing-masing sambil menahan tawa. Berharap keesokan harinya, Bu Umu akan menggunakan sendok yang sudah mereka celupkan ke kloset duduk itu untuk menyantap sarapan atau makan siangnya. Membayangkan kelakuannya kemarin, Nita kembali mual-mual. Vika dan Marta hanya bisa menyaksikan dengan wajah geli. Langkah sepatu kemudian terdengar masuk ke dalam toilet. "Loh Nita, kenapa kok kamu muntah-muntah?" Tanya Bu Umu yang ternyata tidak jadi pergi sarapan bersama sang kekasih. Dan malah justru bertengkar lagi. Ia masuk ke toilet sambil membawa bungkusan burger, lalu mendapati Marta dan Vika tengah berdiri di samping Nita yang sedang mual-mual di wastafel toilet. Ketiga sekawan itu lantas hanya bisa terdiam dan saling pandang. Selesai.